Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Sri Wulandari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 120108263331. Saya dari kelas PGMI 4A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari, SS MPDI, yang terdiri dari 5 soal pertanyaan esai. Karena kita sebagai mahasiswa prodi PGMI atau calon guru nantinya akan berkecimpung di dunia pendidikan, dan pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan filsafat. Mengapa seorang mahasiswa prodi PGMI perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam? Karena setiap tindakannya, baik itu mengajar atau mendidik, selalu dipengaruhi oleh filsafat hidup dan filsafat pendidikan. Dan juga filsafat pendidikan Islam ini memberikan arahan kepada kita bagaimana cara mengajar dan bagaimana cara mendidik itu dengan baik dan benar. Misalnya saja dalam menyusun kurikulum sekolah, tentunya saja kita harus mengetahui tujuan dari kurikulum sekolah itu. Dan itu sangat merujuk kepada filsafat. Gaya kita mengajar pun juga merujuk kepada filsafat itu sendiri. Maka dari itu, kita harus mengetahui atau mempelajari filsafat pendidikan Islam, bukan hanya saja untuk menambah wawasan atau menambah ilmu bagaimana cara mendidik dan mengajar peserta didik itu dengan baik dan benar. Tetapi yang lebih penting, kita harus mengetahui makna aspek kehidupan manusia. Dan yang lebih penting lagi, setiap tindakan atau perbuatan guru yang mencerminkan filsafatnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswanya. Maka disinilah peran yang esensial dari guru atau calon guru nantinya. Dan juga kita harus mengetahui bahwa setiap tindakan atau perbuatan guru yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh terhadap perkembangan siswanya. Misalnya, apabila guru mengajarkan atau mendidik siswanya dengan cara yang salah, maka itu sangat berpengaruh buruk terhadap perkembangan siswanya. Sebaliknya, apabila guru mengajarkan atau mendidik siswanya dengan cara yang benar, maka itu sangat berpengaruh baik terhadap perkembangan siswa tersebut. Maka dari itu, perlu seorang guru mempelajari filsafat pendidikan Islam. Gunanya untuk mengetahui bagaimana cara mengajar dan bagaimana cara mendidik itu dengan baik dan benar. Dan juga kita harus mengetahui tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu, yaitu menjadikan diri kita sebagai insan kamil atau manusia sempurna dan menjadi guru yang baik atau suri tauladan bagi siswa-siswinya tadi. Selanjutnya, dampak yang saya rasakan dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, yaitu saya bisa mengenali diri saya sendiri dan dunia saya. Dan juga dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, saya bisa bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Dan juga saya bisa menjadi lebih berpikir kritis. Dan dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini juga menjadi acuan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Maksudnya saya bisa mengetahui atau mempelajari bagaimana cara mengajar dan mendidik peserta didik itu dengan cara yang baik dan benar. Dan juga dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, saya bisa memecahkan masalah dalam persoalan kehidupan sehari-hari. Dan juga saya bisa mengetahui bagaimana saya memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Sebagai mahasiswa, cara saya menganalisis sebuah informasi atau berita dari media, yaitu terlebih dahulu saya menelusurinya dengan teliti. Maksudnya, berita itu dari mana, siapa penulisnya, kapan terjadinya, apakah sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya atau tidak. Bahkan bisa kita bandingkan berita yang satu dengan berita yang lainnya, agar ini bertujuan untuk mengetahui apakah berita atau informasi ini benar atau salah. Karena kebenaran itu sangat mahal harganya.
Di dalam perspektif Islam diperlukan sikap tabayun, di mana sikap tabayun adalah sikap tidak tergesa-gesa dan teliti dalam menerima informasi atau berita dari orang fasik. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa milenial sekarang ini perlu menerapkan sikap tabayun dalam hidup kita atau dalam diri kita. Di akhirat kelak, pertanggungjawaban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya orang yang membuat berita saja, tetapi orang yang menyebarkannya juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 11 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita itu buruk bagi kamu, bahkan baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka itu pasti mendapat balasan dari dosa yang telah diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil sebagian besar dari dosa yang telah diperbuatnya, maka dia akan mendapat azab yang besar pula." Jadi, kita sebagai mahasiswa ketika mendapatkan berita atau informasi hoaks, solusinya adalah dengan banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, maka ilmu pengetahuan atau wawasan kita menjadi luas dan dalam. Dan juga dengan membaca ini bisa membantu kita menelusuri apakah informasi itu bisa diterima atau tidak. Karena mahasiswa sekarang ini salah memahami lantaran hanya membaca judulnya saja. Maka dari itu perlu kita tingkatkan aktivitas membaca supaya kita bisa menerima atau menyimpulkan informasi atau berita yang kita terima tadi. Karena untuk menilai suatu kebenaran harus ada pengetahuannya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau berita dari mulut ke mulut, jangan langsung percaya, maka diperlukan sikap tabayun. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa milenial sekarang ini harus menerapkan sikap tabayun dalam hidup kita. Baik, jika nantinya saya menjadi seorang guru MI, maka mata pelajaran yang akan saya pilih yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Di mana pada aliran progresivisme, seorang guru menekankan atau menerapkan pendidikan demokratis atau menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan pembelajarannya itu lebih berpusat pada peserta didik tersebut. Sedangkan guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan siswa tersebut. Misalnya, saya terlebih dahulu menjelaskan materi tentang pentingnya pendidikan karakter atau pembinaan sikap perilaku siswa tersebut. Dan juga kita harus mengetahui bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter. Itu yang saya sampaikan kepada peserta didik terlebih dahulu. Agar peserta didik tadi tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan, maka saya akan menampilkan sebuah film, yaitu film G30 SPKI, di mana film G30 SPKI ini berkaitan dengan pendidikan karakter atau moral. Dan juga agar peserta didik tadi aktif dalam pembelajaran, maka saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik mengenai terkait film G30 SPKI tadi. Dan saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang telah dilihat atau yang telah ditonton dari film G30 SPKI tadi. Karena peserta didik ini lebih menyukai media-media pembelajaran seperti video, agar mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bukan hanya seorang guru itu memberikan materi, hanya materi saja, maka itu akan membuat peserta didik menjadi jenuh dan tidak aktif dalam proses pembelajaran. Karena aliran progresivisme ini peserta didiknya harus aktif, bukan seorang gurunya aktif. Jadi kita harus bisa membuat peserta didik tadi aktif dalam proses belajar mengajar. Dan juga saya akan memberikan hadiah kepada peserta didik yang menjawab pertanyaan saya dengan benar. Ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, bukan hanya pertanyaan yang saya berikan, tetapi adanya interaksi antara guru dengan peserta didik itu, agar peserta didik bisa mampu berpikir dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya,
pada aliran progresivisme ini, guru itu hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Maksudnya dalam pelajaran dalam film G30 SPKI tadi, guru membimbing atau mengarahkan agar peserta didik bisa memiliki moral yang baik. Tentunya dalam aliran progresivisme ini berarti kemajuan. Maksudnya kemajuan apa? Maksudnya kemajuan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dengan adanya film G30 SPKI tadi atau dengan menayangkan film G30 SPKI tadi, agar peserta didiknya menjadi atau memiliki moral yang lebih baik lagi, terutama dalam aliran progresivisme ini yang berarti kemajuan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu filosofi kehidupan. Filosofi kehidupan adalah sikap atau pandangan seseorang yang berkaitan dengan akan kebermaknaan hidup atau bagaimana seseorang itu menjalani hidup seharusnya. Jadi, filosofi hidup saya adalah biarkan kehidupan mengalir seperti air. Hidup adalah serangkaian perubahan yang terjadi secara spontan dan alami. Jadi jangan tolak mereka karena itu hanya membuat penyesalan dan duka. Biarkan realita menjadi realita. Biarkan sesuatu hal itu mengalir secara alami kemanapun ia suka. Maksudnya adalah membiarkan hal-hal itu mengalir secara alami adalah kita harus menerima kenyataan hidup kita tanpa harus denial. Setiap peristiwa pasti akan mendewasakan kita. Jadi kita tidak boleh marah atau menolak hal-hal yang terjadi pada diri kita, sekalipun hal itu sangat menyakitkan bagi kita. Di balik setiap peristiwa, pasti ada hal-hal yang baru yang bisa kita mengerti setelah kita bisa merelakan kenyataan itu akan kenyataan, bukan lagi sebagai mimpi. Prinsip dari kehidupan mengalir seperti air itu mencerminkan pribadi yang pantang menyerah dan berpendirian. Seperti halnya air yang mengalir, meskipun banyak rintangan yang menahannya, tetapi ia terus mencari jalan keluarnya, meskipun sekecil apapun itu. Nasihat-nasihat untuk diri saya sendiri agar menjadi harapan kedua orang tua, yaitu selalu bersyukur. Karena bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan pun. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Jalan terindah dari kehidupan adalah selalu bersyukur apa yang kita jalani setiap harinya tanpa ada penyesalan diri. Bersyukur itu lebih mulia daripada mengeluh tanpa adanya rasa senang sedikit pun. Karena bersyukur ini bisa membebaskan diri dari belenggu kecemasan atas kesalahan. Ada 3 hal kunci kebahagiaan. Yang pertama, bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Saya pernah berpikir bahwa ada yang lebih penting daripada hanya sekedar percaya, karena tindakan dunia ini penuh dengan pemimpi. Banyak orang yang belum bisa mewujudkan atau memberikan motivasi atau visi mereka. Hari ini adalah hari pertama dalam hidupmu. Buatlah hari ini menjadi hari terbaik sepanjang hidupmu. Dan semoga hari esok matahari selalu bersinar dengan terang. Jika hari ini kamu belum beruntung, barangkali kesuksesanmu akan datang esok hari. Dan jika bisa sukses saat muda, kenapa harus menunggu hingga tua? Baik, itulah jawaban dari pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.